faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang pertama itu kan suhu. Nah, setiap enzim ini memiliki suhu optimum yang spesifik. Semakin tinggi suhu, maka laju reaksinya juga akan berlangsung semakin cepat. Sebaliknya, semakin rendah suhu, maka laju reaksinya akan semakin lambat. Pada suhu 0 derajat Celcius ke bawah, enzim tidak aktif, tetapi tidak rusak. Apabila suhunya kembali normal, maka enzim akan kembali aktif. Nah, jika pada suhu 40 derajat Celcius ke atas, itu enzim akan mengalami denaturasi sehingga enzimnya akan rusak dan tidak berfungsi. Berarti kalau misalnya enzim suhunya tiba-tiba rendah, masih bisa distabilin lagi kan? Masih. Berarti kalau misalnya tinggi udah nggak bisa? Udah rusak? bisa. Ya, kalau misalnya suhunya rendah, itu enzimnya masih bisa digunakan ketika suhunya kembali normal. Tapi kalau misalnya sudah suhu tinggi itu enzimnya sudah rusak. Berarti emang suhu terbaiknya emang harus stabil kan? Iya, harus stabil. Oke, lanjut. Yang kedua ini pH. Setiap enzim ini memiliki nilai pH optimal, yaitu nilai pH ideal yang menghasilkan aktivitas enzim paling besar. Ketika nilai pH ini turun di bawah tingkat ideal, maka aktivitas enzim ini ikut turun. Nah, ketika nilai pH ini di atas tingkat ideal dan menjadi tidak sesuai, maka enzim ini akan menjadi terdenaturasi atau menjadi rusak sehingga menjadi tidak aktif. Memangnya pH yang sesuai untuk enzim melakukan reaksi itu berapa? Beda-beda nih, contohnya misalkan enzim pepsin itu nilainya itu 1 sampai 6. Jadi kalau melebihi itu jadi dia rusak. Jadi beda-beda setiap enzimnya ya. Oke, selanjutnya konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim secara langsung mempengaruhi kecepatan laju reaksi enzim. Semakin tinggi enzim, maka semakin banyak enzim yang bentuk kompleks enzim substrat yang menyebabkan aktivitas enzim. Berarti kalau misalnya konsentrasi enzimnya rendah gimana? Ya, enzimnya ikutan rendah juga. Apanya yang rendah? Konsentrasi enzimnya ikut rendah juga. Ya kan emang nanyanya konsentrasi enzim. Kalau misalnya konsentrasi enzimnya rendah gimana? Apa yang ngaruh? Konsentrasinya maka semakin lambat. Kecepatannya? Ya, Oh, berarti kalau misalnya konsentrasi enzimnya rendah, kecepatannya juga ikutan. Ya, ikutan lambat. Selanjutnya substrat. Nah, substrat adalah zat yang diubah menjadi sesuatu yang baru. Ada hubungan linear antara konsentrasi substrat dengan kegiatan enzim. Artinya, jika faktor-faktor seperti pH, suhu, dan kadar enzim tetap serta konsentrasi substratnya ditingkatkan, pada suatu ketika akhir dari konsentrasi substrat itu bisa dinaikkan. Berarti pH, suhu, sama kadar enzim itu ngaruh ya ke substrat? Iya, ngaruh karena kecepatannya juga akan menurun. Oh, oke. Oke, lanjut ke aktivator. Jadi, aktivator adalah molekul yang memudahkan enzim dan substrat bekerja dengan baik. Contohnya pada air liur manusia. Perannya adalah sebagai pemicu kerja enzim amilase yang mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Berarti aktivator ini gunanya buat apa? Buat enzim tuh? Untuk mempercepat kerja enzim. Oke, selanjutnya inhibitor. Nah, inhibitor itu merupakan zat-zat penghambat. Inhibitor itu cara kerjanya berkebalikan sama yang aktivator tadi. Kalau inhibitor ini justru tuh buat menghambat ikatan enzim sama substratnya. Nah, inhibitor itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada inhibitor kompetitif sama inhibitor non kompetitif. Persamaannya itu tuh dia tuh dua-duanya sama-sama berikatan sama sisi aktif enzim. Tapi kalau yang kompetitif ini dia dapat mengubah sisi aktif enzim, sedangkan yang non kompetitif itu nggak berpengaruh juga. Terus kalau misalnya yang si kompetitif ini tuh strukturnya mirip sama substrat, sedangkan kalau yang non kompetitif ini nggak mirip.
Terus yang kompetitif itu bisa dihilangin, caranya tuh dengan menambah konsentrasi substrat. Sedangkan yang kompetitif dia tuh emang nggak bisa dihilangin, mau kita tambahin konsentrasi substrat atau enggak pun emang nggak bakal bisa hilang. Udah, ada yang mau nanya? Terus kan kita kan memang dalam tubuh tuh perlu yang namanya kerja enzim kan. Nah terus kenapa kita perlu ada penghambat atau inhibitor? Karena sebenarnya kalau misalnya cara kerja enzim yang berlebihan itu sebenarnya nggak baik juga buat tubuh, bisa bikin sakit dan lain-lain. Jadi kita harus ada faktor penghambatnya juga biar stabil gitu. Udah, lanjut ya. Faktor selanjutnya yaitu air. Air ini tuh berperan penting buat memulai kegiatan enzim. Jadi kayak misalnya contohnya kecambah deh. Kalau misalnya kecambah nih, di biji kecambah kan kalau misalnya kita nggak tambahin air kering ya. Nah kalau udah kita tambahin air tuh kecambahnya baru mulai berkecambah gitu. Jadi ya air itu penting buat memulai aktivitas enzim gitu. Udah ya, lanjut ke hasil akhir. Yang terakhir ada hasil akhir, kecepatan reaksi kimia yang mulanya berjalan cepat tetapi makin lama makin lambat karena makin menimbunnya hasil reaksi yang berlangsung. Jika hasil akhir disingkirkan, maka reaksi akan kembali meningkat. Kesimpulannya, suatu reaksi kimia yang disokong oleh enzim akan menghambat aktivitas enzim itu sendiri.